Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada orang seperti Yusuf Mansur ini, respon hidupnya tampak seolah-olah dia itu spiritual dan agamis. Misalnya ya, ketika paitrennya dibunuh oleh negara, tidak boleh lagi beroperasi, dia itu enteng saja dia bilang di media massa. Apa dia bilang? Aneh sudah legowo. Menerima keputusannya dengan legowo. Gitu kan? Jadi seperti cerita tetangga di samping rumah kita, rumahnya reot, rubuh, udah nggak ada layak jual lah gitu. Tahu kebakaran. Wah, kebakaran dia senang gitu. Kenapa? Ini lu ada asuransi nih, bisa dia tuntut 10 kali dari nilai faktual dari rumahnya. Nah, seperti itu Yusuf Mansur. Wah, ini dicabut negara, kebetulan ini. Jadi makna Lego ini mencari untung di tengah musibah gitu. Padahal nilai pay trend itu kasus sudah nggak ada. Kemudian karyawan juga nggak ada. Kantor sudah dijualin. Nggak ada sebenarnya. Aktivitas nggak ada. Cuma masih ada lah terdaftar. Listnya masih ada di bursa efek. Tapi nggak bisa operasi. Kebetulan dibubarkan oleh negara. Dia enteng bilang, aneh sudah legowo. Uang nasabah sudah dikembalikan. Nggak tahulah. Ini kita lihat nasabahnya teriak nggak gitu. Kalau teriak berarti nggak dikembalikan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa aktivitasnya? Seperti kita lihat, dia buat aktivitas yang patron hilang. Kalau memang ada duitnya pasti ribut, nggak ada cerita lah. Tapi karena beruntung dia bilang legowo, ya kan? Itu aktivitasnya sekarang dia nggak peduli dengan patronnya mau hilang, mau mampus, mau mati, mau masuk kubur, nggak ada urusan. Aneh sekarang. Dia ngajak tuh namanya Majelis Al-Waqiah. Tiap hari Jumat, habis maghrib sampai isya, mau percepatan doa. Itu isinya gitu. Kasihan orang-orang, doanya mau dipercepat, mau diijabah, dirame-rame. Jadi kalau di majelis, Yusuf Mansur, itu doa didengarkan Allah. Ini dipercepat gitu. Kayak sinyal apa ini? Sinyal wifi atau sinyal internet. Ini kalau pakai ini sinyalnya lelet. Kalau dipakai yang apa ini sinyal cepat gitu. Kedua ini kan tergantung duitnya. Kalau yang murahan sinyal lelet. Kalau yang agak mahal sinyalnya ya kan bayar mahal sinyal cepat. Mansur juga seperti itu. Dia pikir Tuhan itu, Allah itu ya anak buah dia lah. Yang bisa dia perintah-perintah. Ini ada doa nih. Jadi kalau dia doa dikabulkan oleh Allah, cepatin gitu kan. Misalnya dikumpulin orang nih, kita baca duha nih, baca salat duha, baca surat Al-Waqiah, ayat kursi, kemudian pakai semangat Sulaiman, apalah semangat apalah, spirit Sulaiman. Tapi ya saya lihat di video-video yang dikirim teman itu satu ya masih ada lah ya yang hadir di majelis Al-Waqiahnya. Cuma jumlahnya jangan dibayangkan banyak enggak, tapi masih ada. Kalau ada yang 100 orang percaya ya gimana? Ya kita mempersilahkan aja orang percaya mau diapain. Ya kan? Orang percaya tuh kita marah-marah enggak. Cuma dari sudut hukum, dari sudut dalil-dalil syar'i dikabul enggak oleh Allah gitu. Atau diijabah enggak? Kalau menurut kita nggak mungkin diijabah Allah gitu. Kecuali ya, Yusuf Mansur itu mau mengembalikan uang-uang masyarakat yang diklaim, yang digugat. Dan dia sendiri kan tahu itu berapa duit yang dia dapat gitu. Nggak mungkin, dia kan sangat pintar. Nggak boleh dong pura-pura pikun. Kalau ngambilin duit pura-pura pikun kan ada gitu tuh. Nggak boleh. Jadi orang yang di sekitar dirinya perutnya penuh dengan sumpahin orang, nggak mungkin doanya diijabah. Allah nggak mau ijabah doa-doa orang begitu.
Terus kalau orang ikhlas bagaimana? Ya ikhlas di jalan yang salah. Lo kalau kami mau, so what? Ya tafadhal gitu. Kalau kami mau, apa urusannya Anda ngotot-ngotot gitu. Ya silahkan kalau mau. Tapi ya dicobalah gitu kalau mau mencoba. Cuma cara logika, mungkin nggak Tuhan itu kayak bandar judi gitu. Marah Allah itu, mang gue butuh duit gitu. Duit itu untuk kemanusiaan, untuk sesama kalian itu iya. Untuk membangun masjid itu iya. Untuk berbuat kebaikan itu iya. Karena dunia diatur dengan duit. Tapi Tuhan nggak butuh duit. Terus kalau kita pasang kayak di tempat perjudian. Ini pasangnya banyak, kembaliannya banyak. Gitu. Kayak orang dagang di pasar kalau modalnya banyak, barang-barangnya stok banyak, kemungkinan pembeli banyak. Terus Tuhan seperti itu. Itu semangat atau keyakinan manusia-manusia dalal, manusia-manusia sesat yang menganggap Allah itu sama seperti makhluk. Pasti sesat. Jadi masang banyak, kembalian banyak. Di doanya kalau bayar di majlis Al-Waqiah banyak gitu. Wah itu nanti doa banyak. Terus kan tanya, kenapa doa kami nggak dijabah? Antum mau dapat tempat yang VIP, tapi maunya gratis. Doanya mau dicepatin, maunya gratis. Ya sana aja loh, kan gitu kira-kira. Itu keyakinan yang salah. Dalam beragama ya, agama itu kan sesuatu yang sangat pribadi gitu. Hubungan kita dengan Allah. Karena itu dengan formalitas agama ya, itu dinilai sebagai bukti orang berada di jalan syariat. Jalan yang benar. Tapi yang lebih jauh itu adalah bagaimana keterbukaan hati, ketundukan jiwa kepada Allah gitu. Kalau nggak ada gitu ya, jadi orang ribut aja nih. Nah kembali kepada cerita Sumansur, dia hadir di Al-Waqiah, baca macam-macam gitu. Itu dijabah nggak? Kalau pribadi saya dengan kondisi dia sekarang ini, mungkin dijabah. Mari kita buktikan mana. Usaha-usaha bisnisnya hancur semuanya. Gelar doktornya coba lihat tuh nggak ada gunanya. Terus di sekitar apa dia aromanya duit. Itu aja. Masa agama isinya duit ya. Kalau isinya duit aja tuh orang yang nggak punya duit tuh nggak boleh beragama. Itu dibuang Tuhan gitu. Dari mana ini? Padahal semua kita ini adalah makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihatlah bagaimana jurus-jurus Sumansur mendapatkan uang, kemudian bagaimana dia dengan teganya mencampakkan kepercayaan masyarakat, lalu pura-pura berlindung di bawah ayat-ayat, apakah itu namanya majlis zikir, seolah-olah dia mempunyai tempat tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu hanyalah omong kosong dan sulap-sulap untuk meyakinkan orang biar mendapat tempat lagi untuk mengumpulkan uang yang lebih banyak. Fa'tabiru wahai jamaah semua, fa'tabiru wahai pendengar semua, fa'tabiru wahai netizen semua. Hati-hati, mudah-mudahan kita selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.